Dengan penuh hasrat sosis Pak Karta, terasa dimasukkan sedalam-dalamnya. Aku pun mengimbanginya dengan gerakan naik turun dengan kekuatan yang aku punya. Let's go. Rina, seorang janda muda berusia 28 tahun, hidup dalam kesunyian di sebuah kota kecil. Kematian suaminya 3 tahun lalu, menyisakan luka yang dalam dan beban ekonomi yang berat. Ia bekerja serabutan, menjadi kasir di minimarket, lalu beralih menjadi pelayan restoran, hanya untuk menyambung hidup. Di tengah kesendiriannya, media sosial menjadi pelarian. Di sanalah ia bertemu dengan Santi, seorang wanita sebaya yang ramah dan ceria. Santi berasal dari Desa Pelangi, sebuah desa yang menurutnya unik dan penuh kehangatan. Melalui foto-foto yang diunggah Santi, Rina melihat desa itu memang indah. Hamparan sawah hijau, Sanggai Journey, dan rumah-rumah kayu yang dicat warna-warni. Santi sering menceritakan betapa damainya hidup di sana, jauh dari hiruk-pikuk kota. Suatu hari, Santi mengabari Rina bahwa ada lowongan kerja di desanya, di sebuah pabrik kerajinan tangan. Gajinya lumayan, Rina. Dan kamu bisa hidup tenang di sini. Udara segar, orang-orangnya ramah. Rayu Santi, Rina yang sudah putus asa dengan hidupnya di kota, merasa ajakan itu bagai anugerah. Ia butuh perubahan, dan Desa Pelangi terdengar seperti tempat yang sempurna untuk memulai hidup baru. Dengan keyakinan dan harapan yang baru, Rina memutuskan untuk pergi. Perjalanan ke Desa Pelangi tidak mudah. Rina harus menempuh perjalanan darat yang panjang, melewati jalan berkelok, dan akhirnya melanjutkan dengan perahu menyeberangi sungai. Begitu tiba, ia disambut oleh Santi. Desa itu memang seindah di foto. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Sejak awal, Rina merasakan suasana yang tak biasa. Malam pertama, ia mendengar suara gaduh dari ramai-ramai tetangga, suara tawa keras, nyanyian, dan denting gelas beradu terdengar sampai larut malam. Santi menjelaskan bahwa itu adalah kebiasaan warga desa. Mereka suka berkumpul, main kartu, sambil minum-minum. Jangan kaget ya Rina, kata Santi sambil tersenyum. Tak hanya itu, Rina juga melihat kebiasaan lain yang mengejutkannya. Ia sering melihat para pria dan wanita, bahkan yang sudah berkeluarga, berinteraksi secara sangat bebas. Mereka berpegangan tangan, berpelukan, dan bercanda dengan cara yang terlalu akrab di depan umum. Norma sosial yang ia kenal di kota seolah tidak berlaku di sini. Santi mengatakan, di sini yang penting suka sama suka. Rina, tidak ada yang melarang. Kita hidup untuk bahagia, bukan untuk diikat aturan kaku. Awalnya, Rina merasa sangat tidak nyaman. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai melihat bahwa kebebasan itu juga membawa keramahan yang luar biasa. Warga desa sering menawarinya makanan, mengajak mengobrol, dan memperlakukannya seperti sudah lama mengenalnya. Mereka tidak memandangnya sebagai canda, melainkan sebagai seorang wanita yang berhak bahagia. Kehadiran Rina, dengan kecantikan dan pembawaannya yang sopan, segera menarik perhatian banyak pria di desa. Mereka yang sudah terbiasa dengan kebebasan pergaulan, tidak segan mendekati Rina, mulai dari pemuda lajang, duda, hingga pria beristri. Mereka semua secara terbuka menunjukkan ketertarikan. Rina menjadi primadona baru di desa itu. Suatu malam, Rina diajak Santi ke sebuah acara kumpul-kumpul di rumah salah satu tetangga. Di sana, suasana sangat meriah. Musik mengalun, orang-orang tertawa, dan minuman beralkohol disajikan. Rina yang tidak pernah terbiasa dengan suasana seperti itu, hanya duduk di sudut ruangan, merasa canggung. Tiba-tiba, seorang pemuda bernama Rio menghampirinya. Rio adalah pemuda tampan yang juga bekerja di pabrik kerajinan. Cantik kok, diam saja Rina. Ayo bergabung, ajak Rio. Setelah beberapa basa-basi, Rio mulai torang-toranggen, menunjukkan ketertarikannya. Aku tahu kamu janda, tapi di sini, itu bukan masalah. Kita bisa sering bertemu, menghabiskan waktu bersama. Aku suka kamu, Rina. Ucapan Rio membuat Rina terkejut. Di tempat asalnya, seorang janda sering mendapat cap negatif dan perlakuan tidak hormat. Di sini, statusnya seolah tidak berarti. Namun, ia juga merasa tertekan dengan ajakan yang terlalu cepat itu. Kejadian serupa terus berulang. Ada Pak Karta, duda kaya di desa itu, yang menawarkan untuk membelikannya barang-barang mewah. Ada pula Budi, pria beristri yang selalu mencari celah untuk berduaan dengannya. Mereka semua berani, karena di Desa Pelangi, asusila yang bebas adalah hal yang lumrah. Tidak ada yang akan menghakimi. Jika ada pria yang tertarik, dan wanita juga setuju, hubungan apapun bisa terjadi. Hati Rina mulai bergejolak. Di satu sisi, ia merasa dihargai. Ia tidak lagi merasa kesepian. Ada banyak pria yang mengejar dan memujanya. Ia bisa saja memilih salah satu dari mereka. Menikmati kebebasan yang ditawarkan Desa Pelangi. Ia bisa mendapatkan kebahagiaan fisik
dan materi dengan mudah. Namun, di sisi lain, nilai-nilai moral yang ditanamkan sejak kecil terus berbisik di hatinya. Ia ingat ajaran ibunya. Ia ingat suaminya yang sangat setia. Apakah ini kebahagiaan yang ia cari? Kebahagiaan yang didapat dengan melanggar norma dan mengabaikan hati nurani? Malam-malam di Desa Pelangi menjadi medan perang batin bagi Rina. Di bawah taburan bintang yang indah dan diiringi suara jangkrik. Ia Marinan. Yamenyut, meski Desa Pelangi menawarkan kebebasan dan kasih sayang yang berlimpah, itu bukanlah kehangatan yang tulus. Itu adalah kebebasan yang menipu, menjebaknya dalam pilihan yang sulit. Kenyataan kembali menghantamnya. Setiap kali ia teringat pada anak Kanania yang ia tinggalkan di kota. Kebutuhan akan uang yang banyak untuk menafkahi mereka membebani pikirannya. Gajinya dari pabrik kerajinan tidaklah seberapa, dan ia merasa waktu terus berjalan. Di tengah kegoyahan itu, Pak Karta, duda kaya di desa itu, datang dengan janji-janji manis. Ia mendekati Rina dengan hadiah dan perhatian yang tak pernah ia dapatkan. Pak Karta menjanjikan kehidupan yang lebih baik, rumah yang layak, dan uang yang cukup untuk anak-anak Rina. Rina tergiur. Kehidupan yang serba kekurangan telah mengikis idealisme yang ia pegang teguh. Dalam sebuah malam yang penuh keraguan, ia akhirnya goyah dan menyetujui kemauan Pak Karta. Hubungan itu dimulai. Rina memenuhi keinginan Pak Karta, dan sebagai imbalannya, ia mendapatkan uang yang jauh lebih besar dari gajinya selama sebulan. Awalnya, ada rasa malu dan bersalah. Namun, saat ia melihat betapa mudahnya ia mendapatkan uang untuk dikirim ke rumah, rasa bersalah itu perlahan memudar. Ia mulai merasa enak dapat imbalan yang besar dengan pekerjaan yang mudah ini. Rina mengisahkan pertemuan dengan Pak Karta, yang mana Pak Karta bilang, kita ketemu di Wisma Melati kamar 007. Terserah kamu mau datang jam berapa, itu kamar sudah aku booking 24 jam untuk kamu seorang. Saya pun dengan langkah sedikit ragu, tapi uanglah yang membuat aku tak sabar menerimanya. Aku datang di Wisma Melati pukul 10 pagi, tepatnya hari Minggu. Aku pun menelpon Pak Karta kalau aku sudah berada di Wisma. Hanya berapa menit saja, Pak Karta sudah datang. Aku terheran, kok begitu cepat Pak Karta datangnya? Ternyata, dia sudah duluan datang menantiku dari tadi. Katanya aku sudah tak sabar untuk tidur bersamamu. Pak Karta langsung masuk ke kamar 007 dan mengunci dari dalam. Aku hanya melihat Pak Karta yang begitu bersemangat seperti ayam jantan yang mengejar ayam betina untuk mengawininya. Seketika itu Pak Karta satu persatu membuka bajunya hingga terlihat sosis. Pak Karta yang kencang seperti senapan angin yang siap ditembakkan. Aku pun terdiam duduk di atas kasur, hanya melihat Pak Karta yang sudah tidak ada lagi sehelai kain pun di badannya. Dia mulai mendekatiku, perlahan mendekatkan bibirnya ke bibirku, dan terjadi rujakan di antara kami. Membuka satu persatu bajuku, sampai sidiku pun tak ketinggalan. Mulailah Pak Karta beraksi. Dengan penuh hasrat sosis Pak Karta terasa dimasukkan sedalam-dalamnya. Aku pun mengimbanginya dengan gerakan naik turun dengan kekuatan yang aku punya. Aku hanya takut Pak Karta kecewa jika aku hanya diam tanpa perlawanan. Aku lega, sudah selesai berhubungan ini di pagi hari, dan pikiranku sebentar lagi akan dikasih imbalannya. Namun Pak Karta bilang, pesangonnya aku kasih besok pagi saja, kan sewa kamarnya sampai pagi besok, kata Pak Karta. Aku pun mengangguk setuju, tapi ternyata apa yang tidak aku bayangkan, Pak Karta minta jatah aku sampai 5 kali dalam hitungan sehari semalam. Aku sampai lemas. Kedua bibir bawahku terasa bengkak dan panas, seperti bara yang menganga. Aku pun bangkit dari rasa sakit ini. Di pagi hari melihat Pak Karta membawa 5 gebok uang merah semua, memberikan padaku dengan berkata, terima kasih. Aku puas. Pelayananmu sangat berbeda dengan yang lainnya. Tidak ada yang seperti kamu. Aku pun tertunduk tersipu malu. Rasa kecanduan akan uang dan kehidupan mewah mulai menguasai dirinya. Ia berpikir, mengapa hanya Pak Karta? Rina mencoba mendekati Budi, pengusaha minuman keras yang juga kaya di desa itu. Dengan kecantikan dan pengalamannya, Rina dengan mudah mendapatkan perhatian Budi. Janji-janji manis Budi pun mengalir, dan Rina kembali menjalani kehidupan yang sama, meladeni nafsu untuk mendapatkan imbalan. Namun, di puncak kemewahan semu itu, sebuah kejadian menampar kesadaran Rina. Suatu malam, saat ia sedang bersama Budi, ia melihat sebuah foto di dompet Budi. Foto keluarga Budi dengan istrinya yang cantik dan anak Kanania yang masih kecil. Wajah-wajah ceria itu membuat hati Rina tercekat. Ia tiba-tiba teringat wajah anak-anaknya sendiri, senyum polos mereka yang selalu ia rindukan. Seketika, ia terbangun dari mimpinya. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Tangannya yang memegang uang imbalan terasa kotor. Bukan ini pekerjaan yang aku cari, bisiknya pada diri sendiri. Air mata mengalir di pipinya. Ia menyadari bahwa uang yang ia dapatkan tidak membawa kebahagiaan, melainkan
kehampaan. Ia telah mengkhianati dirinya sendiri, anak-anaknya, dan nilai-nilai yang ia pegang. Rina tahu ia harus berhenti. Ia harus kembali ke jalan yang benar. Sesulit apapun itu, ia tidak ingin lagi terperangkap dalam sangkar emas yang penuh dosa ini. Pada akhirnya, Rina mengambil keputusan. Ia tahu ia tidak bisa tinggal lebih lama. Ia tidak bisa menjadi bagian dari budaya ini. Meskipun sulit, ia memutuskan untuk meninggalkan desa Pelangi dan kembali ke tempat asalnya. Ia akan kembali menjalani hidupnya yang sederhana, mencari pekerjaan dengan cara yang halal, dan menunggu cinta yang tulus. Karena bagi Rina, kebahagiaan sejati bukanlah terletak pada kebebasan tanpa batas, melainkan pada ketenangan hati dan integritas diri yang tak ternilai harganya.